stop. Oke, ini kenapa nih? Oke, kalau misalnya kita menghadapi situasi seperti ini, hal yang harus kita lakukan pertama adalah ini nggak boleh dulu. Ini nggak boleh? Ya, jangan ya, karena ini sebagian besar orang kalau ada, ini pasti kepengen banget nih nyari ngasih minum. Ya, jadi yang pertama harus dilakukan adalah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah posisikan pasien di tempat yang aman. Rata ya. Pastikan juga penolongnya siap. Kalau misalnya memang ada APD atau sarung tangan atau yang lain bisa dipakai. Kalau misalnya nggak ada, ya paling nggak kita pakai masker karena. Ya. Setelah itu baru cek respon. Cek respon pasien yang pertama bisa dilakukan dengan menepuk bahu. Mas. Jika pasien masih tidak berespon, maka berikan rangsangan nyeri di dada, di tengah-tengah situ. Ya. Kalau pasien juga masih tidak berespon, segera panggil bantuan, bisa telepon ke rumah sakit atau tempat sarana kesehatan terdekat. Halo rumah sakit, ya saya dengan Aibda Romi, saya menemukan orang tergeletak dengan usia kurang lebih 20 tahun, tergeletak, respon tidak ada, dan saya akan melakukan bantuan hidup dasar dan mohon dikirimkan bantuan segera. Ya, jangan lupa informasi yang diberikan harus jelas. Siapa yang menelpon, lokasi di mana, korbannya seperti apa, dan segera kirimkan bantuan. Sambil menunggu bantuan, penolong harus melakukan pertolongan pertama. Ya, setelah dilakukan pengecekan respon dan pasien tidak memberikan respon apa-apa, yang dilakukan berikutnya adalah cek nadi. Nadi itu di leher, itu namanya nadi karotis. Posisinya ada di, kalau patokannya karena ini laki-laki, mudahnya adalah jakun, kemudian sekitar 2-3 cm ya. Nah, diperiksa di situ selama 10 detik maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Jika tidak ada nadi, maka yang dilakukan selanjutnya adalah memberikan bantuan kompresi. Lakukan bantuan kompresi itu dengan memberikan pijat jantung. Posisinya adalah di dada. Tangan yang paling dominan ada di bawah dan tangan yang satunya ada di atas. Posisi seperti ini agak diangkat, biasanya kan. Lakukan kompresi sebanyak 30 kali dan bantuan nafas 2 kali. Nah ini kalau misalnya satu penolong memang kesulitan, ya lakukan saja kompresinya dulu. Nah untuk high quality CPR itu dilakukan sebanyak 100 kali per menit ya. Jadi Mas Romi, kecepatannya itu adalah 100 kali per menit dengan kedalaman kurang lebih 5 cm. Dengan recoil sempurna, artinya recoil itu berikan kesempatan untuk naik lagi dadanya. Ya, lakukan itu, kemudian tanpa interupsi, jadi tidak boleh berhenti apapun. Ya, kemudian setelah satu siklus, ya artinya sekitar 2 menit, itu dilakukan pemberian bantuan nafas. Sebelumnya harus dicek dulu ada nggak sumbatan atau obstruksi jalan nafas di atas. Ya. Anggap saja ini tidak ada obstruksi, lalu diberikan bantuan nafas sebanyak 2 kali. Ya. Tapi kalau misalnya sekarang kondisinya lagi pandemi, mungkin nggak boleh, nggak disarankan. Jadi kalau untuk bantuan nafas karena pandemi nggak disarankan. Ya, jadi demi keamanan ya. Misalnya ini. Tapi bisa pakai alat gitu? Bisa, kalau ada alat gitu ya. Jadi berikan alat. Kalau misalnya bantuan udah datang, biasanya ada alat untuk memberikan bantuan nafas. Tapi yang penting ini adalah tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti kompresi. Ya, sampai ada bantuan datang. Para medis atau tenaga medis datang bawa ambulans, kita bisa lakukan bantuan pernapasan pakai alat. Karena kalau pakai mulut, mouth itu nggak disarankan karena masih pandemi. Ya. Oke, sudah cukup teman-teman. Nanti kita kupas dan bahas lagi Dokter Ari di podcast kita di dalam. Baik Sobat Polda Lampung, ketemu lagi dengan saya Aibda Romi Industriawan dalam acara podcast Humas Polda Lampung. Baik, seperti yang sudah kalian lihat tadi di awal, kita menampilkan video situasi atau skenario gawat darurat yang bisa dikatakan ke siapa saja bisa akan mengalami hal tersebut. Nah, dalam hal ini kita mengupas lebih dalam lagi. Kemarin saya sudah mengundang salah satu rekan aku, Dr. Niko. Tapi saat ini kita akan lebih mengupas lebih dalam lagi bersama rekan saya, salah satu orang yang saya respect banget dengan beliau ini. Saya perkenalkan Dr. Ari Wahyuni. Selamat datang dokter.
Baik, dokter, tadi kita sudah lihat. Oh, sebelumnya pertanyaan dulu nih, dokter nih. Mungkin kawan-kawan di luar sana pengen tahu nih siapa sih ininya tamunya Mas Romi, guestnya Mas Romi yang sangat istimewa ini ya kan? Iya. Coba. Ini nggak apa-apa ya kita ini buka masker ya? Boleh sih. Insya Allah saya udah ini kok PCR. Sudah PCR. Baik. Saya nanti antigen di sini. PCR kemarin. Oke, halo semuanya. Saya Dr. Ari Wahyuni, spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Wow. Jadi hari ini saya diundang nih sama Mas Romi dari Polda Lampung untuk membahas lebih dalam tentang bantuan hidup dasar. PHD ada bantuan hidup dasar. Iya. Karena ini situasi kayak gini bisa terjadi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Iya, betul sekali. Jadi dibilang penting ya penting, dibilang enggak ya harusnya mereka tahu ya kan. Paling enggak step apa yang harus dilakukan. Oke, seperti yang awal nih tadi Dr. Ari Wahyuni nih. Dilihat di video kita awal tadi, ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, ya kan? Kan kebanyakan sih orang awam kayak aku nih, yang lain mungkin kawan-kawan di rumah ini pasti akan panik ya kan. Kalau sudah panik itu apa yang kita tahu sekalipun kadang-kadang expert aja kalau sudah panik itu bisa lupa, apalagi orang yang belum pernah melakukan sama sekali. Nah, ketika dihadapkan situasi seperti apa sih dok yang paling penting, poin yang penting banget yang nggak boleh dilakukan, yang nggak boleh, biar digaris bawahi dulu nih, yang nggak boleh dilakukan. Yang nggak boleh dilakukan. Kesalahan yang sering terjadi di masyarakat awam itu biasanya kalau lihat ada orang jatuh, gitu kan, pasti digoncang-goncang dulu. Digoncang-goncang, nggak tahu goncangannya seperti apa. Kita nggak tahu ketika posisi dia jatuhnya gimana, apakah ada benturan di kepala atau enggak, gitu kan. Betul. Ya, cara membangunkannya ya sebenarnya mudah ya, nggak perlu sampai heboh banget digoncang gitu. Cukup tuh tepuk pundaknya atau berikan sedikit rangsangan nyeri di dada. Stepnya ya, yang pertama kali. Sering banget yang salah dilakukan oleh masyarakat itu kayak mungkin dikira pingsan ya, bisa aja pingsan, kemudian ada pingsan, terus dikasih minum. Dipaksa dikasih minum ya. Minum guyurin. Iya, dipaksa minum gini kan, ini ada airnya nggak? itu sponsor kita. Top Coffee. Sponsor ya. Oke, dikasih minum itu nggak boleh dok ya? Nggak boleh, kalau pasien nggak sadar boleh, nanti malah masuk ke pernapasan. jalan nafas gitu. Jadi sebenarnya kalau pasien nggak sadar jangan pernah dikasih minum. Kasih minum dulu. Pastikan dulu dia bisa bangun atau bisa bangun nggak? Contohnya untuk memastikan dia masih bisa minum, masih bisa terima minum dari kita atau nggak boleh terima, gimana sih dok? Pasti dia harus sadar dulu. Sadar dulu ya. Gimana dia mau nelen? Iya, artinya kalau dia posisi nggak sadar kita harus cek respon dulu ya. Cek respon tadi. Seperti contoh tadi ya. Dari video tadi itu, Mas, pundaknya gitu kan. Sayang. Terus dikasih rangsangan kalau nyeri. dia ditepuk nggak ada respon, atau dipanggil nggak respon, ditepuk nggak respon, baru kasih nyeri. Iya. Dikasih nyeri, ditekan aja di sini. Kalau dia masih nggak respon juga, ya udah. Berarti sudah cek bantuan itu berarti ada sesuatu nih. Gitu. Harus manggil bantuan. Bisa dinyatakan udah nggak sadar ya asesmen yang namanya nggak sadar. Asesmen awalnya seperti itu, gitu kan. Kalau misalnya ternyata udah panggil bantuan, terus kita cek. Setelah itu adalah kita cek nadi. Nah, kadang lupa. Iya. Masyarakat mungkin sering lupa gitu kan, dibuka-buka mata. Nadi mana dok? Yang paling dekat dengan pusat sini. Ya, ratus ya dok ya. Ya, kalau di sini terlalu jauh dari jantung. Yang paling dekat dari jantung sini. Jakun. Cek. Ya, dari jakun, ada jakunnya mas ya. Ya, ada dong. Jakun segitu sekitar 2 jari, 2 cm ya. Pencet aja kanan kiri. Kalau misalnya masih kerasa, ya jangan disakit-sakitin. Iya, nggak boleh ya. Mungkin itu cuma pingsan aja. Kalau masih ada nadinya, ya udah. Kalau bangunin orang pingsan bisa sih, tinggal dipanggil. Biasanya kita ciumin bau-bau yang tajam ya. Bisa ngantongin apa tuh? Duren. Ciumin duren gitu kan. Kalau orang yang suka sama duren pasti langsung bangun. Apa nih gitu. Oke. Bisa minyak angin, kayu putih. Yang lain ya, gitu. Atau yang bau yang menusuk lah ya. Aku tertusuk. Kaos kaki. Iya, pokoknya bau-bau yang menyengat ya dok. Menyengat, jadi bangun biasanya sih insya Allah bangun. Bangun ya, kalau pingsan ya. Kalau pingsan itu minimal dia buka mata lah gitu. Oke, kan. Gitu. siap. Oke.
Terus itu yang nggak boleh dilakukan tadi itu kita kasih goncangan atau yang goncangan yang kuat, dikasih minum. Jadi kalau ketika orang jatuh itu kita harus antisipasi ada benturan di kepala ya dok ya. Iya, kalau jatuh. Ketika dikasih goncangan yang kuat, bukannya malah menolong, justru malah memperburuk suatu keadaan. Gitu. Khawatirnya nanti malah menyakiti ya. Ada sesuatu gitu kan. Kita nggak tahu nih, belum tahu nih penyebab dia kenapa nggak sadarnya masih banyak gitu. Ya itu yang nggak boleh dilakukan. Pasti untuk ngangkat-ngangkat korbannya gitu ya, pasiennya harus lebih hati-hati. Itu ada teknik-tekniknya juga ya, harus fiksasi juga. Ya. Harus berapa orang, kalau satu orang gimana cara gesernya, kalau berapa orang cari. Nanti kita bahas juga nanti next itu. Next ya. Aku menguasai beberapa teknik itu insya Allah. Ya, boleh. Oke, siap. Itu yang nggak boleh dokter ya. Jadi kadang-kadang yang awam di masyarakat tuh kasih minum, kasih goncangan yang kuat tanpa memperhatikan aspek-aspek mungkin yang akan justru akan membahayakan si korban sendiri. Dan yang harus dilakukan step by stepnya nih apa aja nih dokter? Oh satu lagi ada lagi. Karena biasanya kalau udah ada korban seperti itu langsung dikerubungin. Kepo gitu ya. Kepo gitu. Terus yang lebih parah lagi sekarang tuh di videoin. Masuk FYP TikTok. Itu nggak boleh. Satu, kenapa nggak boleh dikerubungin? Karena oksigen dia. Oksigen kita di udara bebas dia butuh udara. Jadi hanya cukuplah 1, 2, 3 orang aja yang ngomong, yang lain dari jauh. Mungkin lebih bisa ngerubungin tapi agak bisa jaga jarak, kasih ruang yang cukup ya. Jadi jangan kayak kepo banget gitu, kepo nggak tuh ya kan? Kadang-kadang orang sampai gitu kan. Terus divideoin. Kalau divideoin terus dikirim ke rumah sakit terus panggil bantuan itu lebih bagus. Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi lebih cepat gitu kan. Cuman ini kadang ditaruh story malah. Taruh ini ada yang pingsan loh gitu kan. Ya udah mungkin itu. Kalau yang harus dilakukan, yang benarnya adalah sebenarnya seperti ini Mas. Jadi saat kita ketemu korbannya, itu tadi itu kita punya DRCAB kalau saya singkatnya. Oke, DRCAB. Danger, Response, Circulation, Airway, Breathing. Ya, danger tadi udah kita amankan ke pasiennya. Respon, setelah cek respon kelihatan dia memang sudah nggak ada respon, jangan lupa panggil bantuan. Nah itu tadi. Harus ya. Nah tadi kayak misalnya tadi di video tadi tuh Mas Romi itu ya udah cukup benar ya. Artinya satu disebutkan siapa yang nelfon, nanti dikira orang iseng. Orang iseng betul. Ya, nama kita saya memperkenalkan Romi. Diri dulu ya. Kita harus perkenalkan diri, saya Romi. Ada posisinya di mana? Di sini, di lokasi di sini gitu. Ya, misalnya di Gedung Polda lantai sekian gitu saya menemukan orang tidak sadarkan diri, seorang pria usia sekitar 20 tahun gitu. Saya akan lakukan bantuan hidup dasar gitu, sambil menunggu mohon dikirimkan bantuan AED atau yang itu ya alat-alat untuk resusitasi. Biasanya itu. Ya, karena se expert-expertnya orang atau semahir-mahir orang itu emang tetap kita butuh bantuan orang lain dok ya. Iya betul. Karena kita mengejar waktu. Kita nggak bisa hidup sendiri. Iya, kita makhluk sosial pasti, ya kan. Kita itu hitungannya detik ya, jadi bukan hitungan jam atau menit, hitungannya menit sebenarnya ya. Jadi semakin cepat banyak orang yang bantu kita, yang ahli membantu kita itu semakin bagus untuk si korban itu sendiri. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya di situ ada orang yang tahu atau yang merasa lebih tahu, jangan lupa dia memperkenalkan diri. Perkenalkan dirinya gini, saya Romi, saya pernah melakukan bantuan hidup dasar, saya akan menolong ini. Atau misalnya saya Ari, saya dokter. Perkenalkan diri. Ya, saya dokter, saya bisa melakukan bantuan ini sambil menunggu bantuan, saya akan tolong. Itu penting banget ya teman-teman ketika kalian menemukan situasi seperti itu di tengah orang rame, sudah dirubungin orang, kalian merasa bisa, tiba-tiba kalian jangan langsung datang ke tempat langsung melakukan hal-hal yang ini. Walaupun kalian bisa melakukan, paling nggak perkenalkan diri dulu. Takutnya ya kan? Ini anak kecil, ini apa sih malah digebukin orang kan, ini mau nyopet apa nih gitu. Saya nggak percaya gitu, misalnya saya dokter gitu kan, anak sekolah. Jadi penting banget memperkenalkan diri ketika kalian dalam situasi yang rame gitu. Jangan tiba-tiba langsung membantu. Perkenalkan diri itu penting banget. Nah, oke dokter, silahkan dilanjut. Perkenalkan diri, kemudian lakukan langsung bantuan. Nah, kompresi ya di kompresi. C tadi ya sudah panggil bantuan. Kompresi itu artinya pijat jantung. Prinsipnya adalah sebenarnya kalau kita lihat korbannya itu adalah berhenti jantungnya. Kenapa kita harus lakukan kompresi dulu? Adalah kita mengembalikan sirkulasinya dulu sebenarnya. Dengan harapan kan kita nggak bisa nungguin ada oksigen yang lain-lain ya. Kan oksigennya yang ada di udara sekitar aja. Jadi gimana caranya lebih cepat kita melakukan kompresi itu secara
penelitian statistik itu outcome-nya akan lebih baik. Nah, karena dulu sejarahnya bukan CAB, masih ABC. Setelah diteliti sekian lama, akhirnya ternyata ada nih peningkatan yang cukup signifikan. Akhirnya penting juga ya dok. Iya, akhirnya dirubahlah itu. Menurut Ali itu secara penting. Internasional Iya. ya. Dirubah jadi CAB udah lama itu. ABC udah lama banget ya. Udah lama dulu. Waktu zaman saya sekolah itu dulu masih ABC, tapi ternyata sudah dirubah jadi CAB dengan ya itu pertimbangan ternyata kompresi itu jauh lebih penting. Memberikan outcome yang lebih baik dibandingkan kita cek airway dulu. Oke. Jadi kita langsung begitu prinsipnya, pokoknya kalau ada yang berhenti kita bikin dia jalan dulu ya. Kompresi dulu. Ibarat kayak lalu lintas tuh ketika ada yang macet ya kita jalanin dulu aja biar yang lain bisa terurai macetnya. Ya, karena harapannya adalah begitu dia berhenti, sirkulasi di tubuh kita kan nggak jalan, gitu kan. Oksigen yang dibawa sama darah nggak jalan. Sedangkan harapannya adalah resusitasi bisa sampai ke otak. Nah itu yang paling penting karena otak nggak punya waktu lama untuk bertahan. Ya, mungkin kalau manusia masih bisa untuk bertahan. Nggak bisa lama digantung, harus kepastian. Harus langsung ditindaklanjuti. Ayo. Oke, setelah itu kompresi. Nah kompresi ini kadang jangan bayangin kayak yang di TV gitu, itu nggak kepake. Di TV itu kan sinetron atau nggak tahu ya. Ya, itu ada teknik-tekniknya. Sebentar banget terus mohon maaf gitu kan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, jadi Tuhan nggak ada, saya nggak kepake ya gitu. Jadi ya kapan kita melakukan kompresi dilakukan ya sampai bantuan datang atau sampai yang penolongnya kelelahan atau sampai pasiennya bangun atau sampai pasiennya meninggal baru kita boleh berhenti melakukan resusitasi jantung paru. Lakukan kompresi itu tadi yang namanya high quality CPR. Itu yang pertama dilakukan. Tadi yang terdiri ini ya, tangan yang dominan lakukan di sini di tengah-tengah. Aku kanan, dominan kanan. Ya, dominan kanan, kiri di ini dibuat sini tangannya di sini. Didorong. Harapannya kenapa dia high quality CPR itu dengan kedalaman kurang lebih 5 cm karena di rongga toraks kita ini kan dalam ya. Sedangkan jantung ada di dalam. Ada lapisan-lapisan ini ya, otot, tulang-tulang itu. Jadi dengan kedalaman 5 cm itu diharapkan itu sampai dapat terangsangan tadi ya, kompresi jantung tadi ya. Gitu ya itu. Kalau terlalu lembut juga ya itu yang suka kita lihat di situ di TV ya. Itu tapi ini bicara tentang kompresi bentar dok. Bicara kemarin saya dapat juga video lagi viral bapak-bapak yang nolong temannya. Ya. Oh iya, saya sempat lihat. Iya, bapak-bapak dengan nolong temannya dia nggak berhenti melakukan kompresi walaupun secara teknik dan ini juga mungkin ada beberapa kesalahan, tapi salah satunya apresiasi kita dia terus melakukan kompresi dok ya, tanpa henti sampai si temannya sadar. Itu secara teknik mungkin ada beberapa kesalahan mungkin tapi upaya dari kompresi itu benar-benar work gitu ya, berhasil karena dia terus-terusan berkompresi. Terbukti, alhamdulillah ya, atas izin Allah ya itu, dan itu memang benar. Pernah ada juga kan pemain bola Christian Eriksen bukan ya? Eriksen kalau nggak salah itu pernah juga kan kolaps, jatuh dan langsung ditolong. Dan itu sangat cepat sekali. Padahal itu bukan tenaga medis yang nolong pertama, itu adalah timnya ya, kaptennya kalau nggak salah, dan dilakukan. Nah itulah hebatnya di luar negeri, mungkin kayaknya orang awam mereka kan juga sudah dilatih. Iya, kalau mereka kalau kayak pemain profesional mungkin sudah dilatih dok ya. Cuman kalau yang bapak-bapak kemarin yang di Indonesia itu ya itu luar biasa banget sih, itu sangat luar biasa. Itu saya apresiasi banget. Bapak itu alhamdulillah ya selamat. Siap. Oke dok, langsung berikutnya dok, tadi masalah kompresi tadi. Kompresi itu gitu kan dilakukan dengan kecepatan 100 kali per menit kurang lebih. Nah, gimana cara ngingetnya? Kalau saya ngajarin ke adik-adik saya, dokter-dokter yang muda, itu ada temponya. Tempo. Jadi kadang-kadang orang bersemangat, mungkin adrenalinnya lagi naik, kecepatan. Justru itu enggak bagus. Ada lagu, kalau dulu saya belajar sih. Staying Alive. Iya, Staying Alive. Ya itu. Sambil nyanyi, jadi kita sama ada lagi yang bisa lihat Baby Shark. Oh iya, Baby Shark bener dok ya. Baby Shark. Tapi aku beberapa kali pakai Staying Alive. Itu pas. Kenapa?
karena tempo ya dok ya? Dengan tempo itu kita bisa memijat jantung, ada kesempatan recoil tadi dengan kedalaman 5 cm, biarkan dia untuk balik lagi dulu sempurna. Balik lagi, iya. Jadi berarti kayak kita balon gitu kan, isi air, kita mau pompa balon itu supaya air itu kan darah itu ke semua. Ya kalau kita nggak kasih kesempatan dia ngembang lagi, tekanannya mungkin gitu. Iya. Itu pentingnya tadi tempo ya. Jadi semua itu ilmu itu dia emang sudah diatur sedemikian mungkin untuk memberikan efek yang ini dok ya, hasil yang sangat baik gitu. Jadi nggak sembarangan. Dan nggak boleh ada interupsi. Iya. Satu lagi syaratnya adalah tidak boleh ada interupsi atau minimal sekali interupsi. Misalnya ya apa kayak gitu. Ini mau melakukan apa yang lain gitu kan. Sebat dulu ya gitu. Atau kalau misalnya mau pergantian penolong pun harus cepat. Iya, jangan ketika lagi menolong, ntar dia capek sebat dulu, ngopi dulu gitu kan. Aman, besti ya kan. Iya, itu minimal interupsi, kedalaman, recoil, terus udah itu melakukan itu. Selama itu kalau kualitas kompresi atau CPR kita itu baik, insya Allah ya bisa menyelamatkan. Bisa lah memberikan hasil yang harapan. Ya, cuman ya memang tergantung nanti dari kondisi pasiennya, korbannya, pasiennya gitu kan. Nanti kita ulas lagi tuh penyebab henti jantungnya gimana, mungkin faktor A, B, C, D, E, bla 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 nya. Setelah kompresi DL, C, A, B, berarti tadi kan singkatannya A. Nah, sudah kita lakukan kompresi selama sekitar 2 menit ya, kalau siklus itu kan sebenarnya 32. Nah, tadi kan kenapa itu dikasih nggak nih bantuannya, nafasnya? Agak berat ya. Idealnya memang idealnya harus ada lah oksigen yang masuk kalau misalnya. Kalau tadi yang video nggak saya lakukan karena. Tapi kalau misalnya nanti di lapangan pun sebenarnya masih lebih baik lakukan kompresi tanpa interupsi. Dibandingkan kita kayak mau ngasih nafas tapi ragu-ragu terus nggak bisa, apalagi sekarang pertimbangannya ya karena pandemi juga ya udah apa-apa, lebih insya Allah masih bisa dengan kompresi. Tapi kalau pakai apa dok, kayak infilter itu bisa sih dok, aku ada dulu waktu ikut acara-acara itu ada kayak cuff-nya gitu ya, mas gitu buat itu buat ini, tapi aku pernah dikasih tahu itu pakai kayak kain apa gitu biar untuk masker, itu nggak sih disarankan nggak sih? Susah juga masuk udara. Sama aja malah balik lagi gitu. Masih nggak usah, udah resiko. Lebih baik dikompresi aja. Kompresinya aja yang penting jangan paling kualitas kompresi. Minimal kita high quality CPR itu dulu aja. Jadi ini situasional lah ya dok ya. Situasional. Kita lihat kondisinya seperti apa, atau misalnya korban itu gimana. Untuk ini poin terakhir yang B-nya dok. A-nya RW-nya tadi belum tuh. RW-nya ya. RW-nya itu nanti kalau misalnya itu tadi masalah kita kasih nafas ya. Kita cek dulu juga, cek jalan nafasnya ada sumbatan atau enggak, tersumbat atau enggak. Biasanya atau misalnya kalau pasien nggak sadar, lidahnya biasanya jatuh ke belakangan, itu secara naturalnya seperti itu. Paling kita geser. Nutupin ya? Ya, kita geser agak ke samping, agak diinin ke samping boleh. Terus kalau misalnya memang ada bakso gitu, seperti bakso, ya finger swab aja. Gitu. Tapi dengan kompresi itu, kalau kata ininya ya, sebenarnya dengan dia memberikan kompresi, makanya dulu sejarahnya dirubah itu ya, karena dengan memberikan kompresi harapannya dengan ada, kalau misalnya seandainya dia ada sumbatan atau yang setengah padat atau apa, dia akan ketekan keluar. Bisa kedorong. Kan nggak mungkin kedorong ke bawah, kita nekannya di rongga dada gitu. Jadi itu harapannya bisa agak mendorong ke atas dan bisa lancarin, katanya gitu. Bakso, somai, ayam, es jeruk. Aduh itu makan gitu. Ya itu ya harapannya ketekan, jadi biasanya kita tinggal swab aja, tinggal di finger swab, dikeluarin, pastikan jalan nafas baru kita. Jadi mengecek jalan nafas, jangan sampai terhalang. Sambil kita lihat ketekan nih dadanya gitu. Lidah bisa dok ya, cairan mungkin kayak ludah, darah. Benda-benda itu. Nah kalau misalnya nggak ada suction, bisa pakai ya idealnya sih mungkin pakai kasa atau kain, atau misalnya darurat banget ya ambil aja baju orangnya, dilibet gini, keluar di mulutnya misal ya, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apapun ya memang harus improve sih. Harus improvisasi, tapi yang penting
ya kita lakukan semampu kita, semaksimal yang kita bisa. Oke, iya. Jalan nafas. C-A-B. Breathing Gitu ya, kita cek nafasnya ada enggak, kita dengerin lu paling gampang gitu yang paling gampang kita dengerin. Dengerin ada enggak pengembangan dinding dadanya. Kaget. Misalnya ini kepala pasien gitu, kepala pasien setelah kita ini ngecek airway, setelah itu kan pasti sambil gini aja. Dengerin. Dengerin, di sini kan kalau dia ada nafas kerasa hembusan di pipi. Iya. Terus sini dadanya dia akan naik. Jangan lama-lama. Nanti nyaman ya, nggak boleh nyaman. Kalau nyaman bahaya. Nanti bersandar bukannya monolog. Jadi sebenarnya itu. Oke. Yang breathing, oke, itu tuh sampai di terakhir Dok ya, udah sampai di poin B. Aku langsung ke pertanyaan, bukan menurut sih, lebih ke harapan dokter nih ketika kita sering membahas hal seperti ini. Ini bukan hal yang umum untuk dibahas orang karena jarang yang ngebahas ini. Tapi kan ini penting banget sih Dok ya. Karena ini kan menyangkut nyawa seseorang ya, dalam situasi kayak gini menyangkut nyawa seseorang. Harapan dokter kalau kita sering memberikan edukasi, sosialisasi ke masyarakat awam umum yang lainnya, apa sih Dok harapannya ke depan dengan kita sering memberikan sosialisasi seperti ini? Kalau secara pribadi saya berharap harapannya kalau misalnya orang awam tuh banyak tahu tentang bantuan hidup dasar, nggak ada lagi pasien yang ditransfer ke rumah sakit meninggal di jalan. Iya, itu yang penting. Ini saya ngomongnya sampai merinding loh Mas. Iya. Kenapa? Betul. Saya merasa kayak ini pasien harusnya bisa ditolong sambil jalan. Mungkin kita sering dengar kasus kayak adalah ya pasti di TV ya, artis-artis atau yang lain gitu ya, lagi main bola gitu kan, atau lagi olahraga gitu, biasa habis aktivitas berat nih seringnya, terus tiba-tiba henti jantung, terus tiba-tiba dikabarkan sampai rumah sakit sudah meninggal. Karena nggak dilakukan upaya penolongan sama sekali mungkin. Ya mungkin. Dan prediksi saya seperti itu, at least minimal kita lakukan kompresi, bebaskan jalan nafas, kompresi, cek yang lain-lain, berikan ruang gitu kan, misalnya kita mau transport di, saya nggak, saya sedih. Karena apa ya, buat saya nyawa itu berharga, karena ini bisa saja terjadi di orang terdekat, inner circle kita, karena sering juga ketemu misalnya, ini pasiennya kenapa? Iya Dok, tadi pagi tiba-tiba saya temu udah gini aja di tempat tidur gitu, atau misalnya tadi pagi habis sarapan kok tiba-tiba jatuh gitu, terus bingung mau ngapain, terus terlambat. Ya terlepas dari takdir Tuhan, artinya kita diberikan akal dan pikiran untuk terus belajar, gitu. Apapun itu, nggak harus orang kesehatan, karena untuk bantuan hidup dasar ini semua orang harusnya bisa belajar. Paling nggak tahu ya Dok, paling nggak tahu. Minimal tahu, apalagi kalau misalnya nanti ini kan yang di jantung nih misalnya, apalagi kalau korban kecelakaan, ini agak sedikit di luar ya Mas Romi. Kalau korban kecelakaan, misalnya kecelakaan di pinggir jalan, apalagi motor atau yang lain, dia mungkin nggak pakai helm atau dia pakai helmnya dia korban luka, tusuk, tembak, semua luka lah, termasuk luka hati. Semua korban luka gitu kan, apalagi kita anggap dia sudah terjadi apa ya, ada benturan, trauma gitu kan. Cara transport, cara mengangkat pasien, cara untuk menolong pasien yang pertama, kadang pasien tuh kayak gerusuk langsung berak. Saya pernah lihat ada video di ya lewat gitu ya, diangkatnya tuh kayak ya gitu aja, tangan sama kaki kayak ngangkat apa sih tuh, kayak ngangkat apa, mandu ikan gitu ya. Ternyata ada cedera di tulang belakang. Ada cedera misalnya tulang belakang, terus mungkin di leher, di kepala, itu jangan. Tapi mungkin itu bisa jadi bahan buat lagi ya nanti ya tata laksana. Mungkin apalagi polisi kan sering nangkap ngejar-ngejar penjahat nggak? Saya enggak. Ada bagian tertentu, tapi kalau saya enggak ada jujur. Iya siapa tahu kan misalnya ada. Ya emang harus Dok. Kalau polisi itu dianggap semua orang polisi sebelah bisa. Jadi ilmu ini, BHD ini, bantuan hidup dasar ini seharusnya sewajarnya seyogianya tuh semua polisi ngerti dan bisa. Ya misalnya ngejar pencopet di pasar gitu kan, tiba-tiba ada pencopetnya punya
teman banyak terus ditabrak, terus ada korban kan bisa aja jadi korban gitu. Oke. Jadi harapan dokter tadi dengan kita sering mensosialisasikan ini makin banyak yang nyawa bisa terselamatkan, yang tertolong, yang harusnya masih bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan sanak familinya, tapi gara-gara salah penanganan, salah pertolongan akhirnya nggak bisa terselamatkan. Cederanya nggak fatal, justru masalah jadi fatal, bisa jadi cacat tetap dan lain sebagainya. Iya, maksudnya masih bisa diusahakan terlepas dari takdir Tuhan. Ya, intinya kita manusia berikhtiar dok ya. Ya, maksimal. Maksimal. Seru banget teman-teman, sahabat Bola Lampung, hari ini podcastnya bersama Dr. Ari Bayuni. Beliau ini dokter juga, dosen juga, terus kawan saya nongkrong ngopi juga, kita sering ngobrol-ngobrol random tentang apapun. Nah nanti suatu saat atau next time aku akan undang lagi dokter tentang pembahasan yang lain tentang pertolongan pertama aja dok ya. Kegawat daruratan itu penting, nggak usah ngomong yang medis lah, nggak ngerti masyarakat karena nggak bisa melakukan. Tapi sebenarnya dengan membahas kegawat daruratan itu sudah cukup membantu saya di rumah sakit supaya saat pasien itu datang kondisinya tidak yang parah-parah, maksudnya masih bisa. Satu yang harus kita selamatkan itu selamatkan adalah satu oksigenasi di otak gitu. Gitu ya. Itu poinnya ya. Minimal ya kalau kita nggak bisa ngasih bantuan nafas, kita buka jalan nafasnya gitu. Kita singkirin lidahnya, terus atau kipas-kipas lah gitu. Oke, seru banget ini podcast hari ini. Saya kira udah cukup untuk yang sesi kali ini. Berikutnya saya pasti akan mengundang lagi Dr. Ari untuk membahas tema-tema yang lain yang boleh nanti kalau misalnya ada usulan apa yang mau dibahas bisa di komen. Ada ya di komen atau di mana tuh ada di YouTube, email YouTube ya, langsung di komen aja kalau mau bahas apa langsung ketik di komen aja. Boleh, nanti kita bisa ada pembicara-pembicara yang lain juga boleh. Iya siap. Itu dokter ya, terima kasih Sobat Humas Bola Lampung. Podcast pada hari ini seru banget. Saya akhiri. Untuk kalian semua tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, sayangi keluarga dan diri kalian sendiri. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.